pada kasus 3 ini kami bertukar peran, Pak Hendru selaku coach, kemudian saya selaku coachi dan Bu Miftah selaku pengamat. Assalamualaikum Pak Hendru. Waalaikumsalam Bu Guru, sila Bu Guru. Lagi kosong teh jamnya ini Pak Guru nih. Alhamdulillah tidak ada jam Bu Guru. Silakan Bu Guru, silakan duduk Bu Guru. Oh iya. Nanti dah Bu Guru, nyaman-nyaman di sini Bu Guru. Saya akan nyita waktunya Bapak Guru ini. Oh, lama. Oh, gitu. Tidak apa-apa kek. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Sebenarnya sih tujuan saya ke sini itu mau nyari teman bicara Pak Guru. Karena saya kita kan sudah bersama paling lama di sekolah ini juga kan. Iya. Saya merasa nyaman aja gitu berbagi cerita sama Pak Guru. Meskipun kalau Pak Guru ada waktu. Oh, nggih, insya Allah Bu Guru ada waktu kok. Cuman Bu Guru sebelumnya nggih, sebelum kita lanjut dulu karena ini kan Bu Guru mau cerita dulu ini kan. Nah, apa namanya perlu kita lakukan dulu sekarang ini? Harapan apa Bu Guru dulu dari pertemuan ini dulu? Saya mau dukungan sih sebenarnya karena ada beberapa hal terkait dengan masalah yang saya hadapi barusan saja ini Pak Guru. Saya kan dipanggil Pak Kepala Sekolah. Kemarin saya ada jadwal supervisi oleh pengawas kan. Kalau Pak Hendro kan minggu lalu kan sudah selesai. Nah kemarin pas jadwal saya itu ada sedikit masalah. Ternyata setelah selesai itu kan saya buat rencana pembelajarannya menggunakan media yang saya buat sendiri karena materi saya bahasa Indonesia kan ada kaitannya dengan video, dan saya tidak masukkan buku teks dalam media pembelajarannya dan ternyata pengawas menyampaikan itu kepada kepala sekolah dan tadi kepala sekolah manggil saya terkait dengan itu. Dari omongan bersama kepala sekolah sih sepertinya Pak pengawas kita tersinggung dengan apa yang saya lakukan itu. Jadi saya ini bingung Pak Guru, gimana ini? Oh begitu. Jadi apa namanya tadi permasalahannya dengan pengawas gitu ya? Ya, saya di supervisi pengawas. Tapi ya, kalau di sekolah tidak ada masalah, misalnya masalahnya dengan pengawas. Jadi tadi permasalahannya ibu buat perangkat, tapi tidak memasukkan buku teks di dalam perangkat yang ibu buat. Ya. Sebelumnya ibu apa namanya? Media yang ibu gunakan selain buku teks itu memang sudah sewajarnya, sudah nyambung dengan materi atau bagaimana? Iya, tentu saja nyambung karena analisis materinya kan berdasarkan dari silabus dan buku teks juga. Di referensi juga saya masukkan di situ sebagian bahwa materi yang saya buat video pembelajaran itu juga saya ambil dari buku. Cuma Pak pengawas maunya buku itulah menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa gitu. Sementara sumber atau media yang lain itu tidak dianggap digunakan untuk saat ini gitu. Padahal kan sekarang ini kan zamannya sudah era digital gitu kan. Anak-anak bisa set sendiri videonya langsung gitu. Jadi saya coba menerapkan itu sebenarnya di kegiatan pelajaran saya. Kalau boleh tahu Ibu nggih alasan Bu Guru ini secara spesifik dulu Bu Guru nggih. Alasan Bu Guru tidak menggunakan buku teks dan menggunakan media yang lain itu bagaimana? Apakah media yang lain ini lebih menguntungkan atau bagaimana? Ya, karena saya kan sudah melakukan pemetaan dengan kebutuhan belajar siswa saya kebetulan kan. Ada salah satu model pembelajaran juga yang saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ternyata setelah saya lakukan pemetaan itu rata-rata siswa di kelas saya itu ternyata tidak terlalu suka belajar dengan buku. Beberapa bulan kemarin itu saya coba hanya dengan buku saja, nilai evaluasi pengetahuan keterampilannya itu hanya 50% saja yang mencapai ketuntasan. Itu sebabnya saya mencoba untuk melakukan kreativitas ini, pengembangan ini
Dan dari hasil yang kemarin pada saat Pak Pengawas Supervisi itu hanya 3 orang siswa saya yang tidak tuntas. Jauh lebih tinggi daripada saya menggunakan buku. Itu kan lebih bagus jadinya kan. Nah, itu makanya. Tapi kalau boleh tahu Bu Guru, Bu Guru menggunakan media lain selain buku teks ini tidak melanggar aturan yang ada juga kan? Tidak, karena saya kan adopsi ini juga berdasarkan kelayakan dari materi itu sendiri, tidak ngarang-ngarang gitu. Iya sih, ya saya yakin Bu Guru juga pasti seperti itu sih. Nah, sebenarnya jadinya kan sebenarnya tidak ada masalah kan Bu Guru? Ya. Jadi sekarang kalau begitu Bu Gurunya maunya seperti apa begitu sekarang ini? Coba kalau boleh. Saya ini kan tadi tidak sempat bicara panjang lebar sama kepala sekolah karena beliau juga sedang ada tamu gitu kan. Jadi itu sebabnya saya ajak Pak Hendro bicara ini, apa bisa nggak ya saya meminta untuk bertemu dengan Pak Pengawas sama kepala sekolah tentunya untuk menjelaskan kenapa alasan saya memilih media itu, kemudian apa kelebihannya, kenapa saya menerapkannya di kelas saya seperti itu. Apa itu kira-kira bisa nggak ya? Saya rasa bisa-bisa saja. Memang Bu Guru juga punya alternatif lain pemecahan masalahnya. Ya, menurut saya tadinya sih pas dikasih kabar itu dari kepala sekolah sebenarnya saya mau langsung via telepon kan, tapi saya urungkan karena saya pikir ini adalah urusan dinas, tidak etis rasanya menggunakan telepon. Saya bilang kan juga sih diundang saja secara langsung di media ini sama kepala sekolah, saya bilang gitu, karena Pak Pengawas kan menghubungi kepala sekolah, jadi kan ini menjadi kesalahan dinas jadinya karena ada seperti itu. Itu rencana saya. Ya benar sih Bu Guru. Jadi sekarang pilihan Bu Guru dari yang dua tadi itu mau yang pertama. Saya mau ya yang pertama, yang mengundang kepala sekolah. Oh iya, mau mengundang atau mengunjungi kepala sekolah? Ya, saya kunjungi kepala sekolah dulu kan. Oke. Ya, nanti kepala sekolah mungkin bisa meminta pengawas untuk berkunjung, dan saya juga sarannya seperti itu. Jangan pengawas itu hanya datang pada saat supervisi gitu kan. Ya sering-seringlah mengunjungi kita Pak Hendro. Mohon maaf Bu Guru ya. Sebentar, mohon maaf Bu Guru. Apakah kalau dari segi etika sini ya, apakah kita yang minta pengawas datang atau kita yang berkunjung ke pengawas dulu? Nah itu makanya nanti saya mau komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Oh iya, ya. Betul. Jadi rencananya sekarang berarti guru mau ke kepala sekolah untuk mengkonsultasikan, meminta pendapat dari permasalahan ini. Oh ya, saya dukung Bu Guru ya. Nah jadi Bu Guru sudah siap enggak dengan solusi ini? Insya Allah siap. Itu sebabnya saya butuh bicara dengan Pak Hendro karena saya nyaman dengan Pak Hendro gitu kan. Iya, alhamdulillah Bu Guru saya sudah dipercaya. Sering juga saya lihat Pak Hendro juga pakai media tidak hanya buku kan. Jadi itu sebabnya saya pikir kok apa salah gitu kan. Iya, betul. Ya, sekarang jadinya saya agak lebih tenang Pak Hendro. Terima kasih banyak sudah memberikan saran, mendukung saya. Bu Guru. Kalau dari saya sih, saran mungkin tidak ada. Dari Bu Guru sendiri itu yang sudah menemukan solusi sendiri. Saya hanya membantu aja sedikit Bu Guru. Jadi kalau boleh Bu Guru kalau boleh nanti misalnya kira kalau Bu Guru sudah selesai gitu kan. Kalau Bu Guru ada waktu sih, boleh enggak kita lanjutkan nanti pembicaraan ini nanti ketika Bu Guru sudah melaksanakan itu? Ya, siap. Bahkan saya sangat membutuhkan dukungan Pak Hendro nanti ketika jadi melakukan mediasi. Kapan kira-kira Bu Guru rencananya mau ke kepala sekolah ini? Tunggu jam pelajaran saya selesai dulu Pak. Saya saya tunggu informasi berikutnya Bu Guru supaya kita bisa enak lah gitu. Jadi referensi kita juga untuk bersama kita di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Hendro. Terima kasih juga atas kunjungannya Bu Guru. Salam. Kita silakan. Jadi dari hasil pengamatannya barusan ini saya sudah melihat
tujuan aplikasi Tirta ya, tujuan yang disampaikan tadi oleh coach sama coachi itu tujuannya sudah jelas. Jadi untuk mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachi dari sesi tanya jawab sesi yang barusan dilakukan. Kemudian dia juga menampilkan coachi menampilkan hal-hal yang nyata yang memang terjadi pada dirinya diungkapkan kepada coach ya. Jadi sudah nyata disampaikan, kemudian realitanya itu sudah sampai, sudah diungkapkan. Kemudian option yang diberikan oleh coach kepada coachi, pilihan untuk membantu coachi menyelesaikan dan memilah permasalahannya juga sudah diungkapkan. Kemudian tadi ada umpan balik yang diberikan oleh coach pada coachi itu udah masuk. Jadi untuk keinginan untuk maju, untuk membuat perubahan itu sudah ada. Jadi pengamatan saya apa yang disampaikan oleh coach ini kepada coach itu sudah masuk semuanya. Oke, untuk menghemat waktu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.